Pemirsa, pelaku pembunuhan anak kandung di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menjalani pemeriksaan kejiwaan. Tim dokter akan memberikan 3 tahap pemeriksaan terhadap pasien. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Brebes akhirnya membawa terduga pelaku penganiayaan anak kandungnya hingga tewas, Kanti Utami, ke RSUD Dr. Susilo Slawi, Kabupaten Tegal. Pelaku akan menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan. Pihak rumah sakit akan melakukan pemeriksaan psikiatri, profil kepribadian, hingga kecerdasan pelaku. Pemeriksaan ini nanti akan terdiri dari 3 hal, yaitu pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan profil kepribadian, dan juga profil kecerdasan pasien. Dan pemeriksaan itu belum kita lakukan semua, baru tahap bagaimana kita mendekati pasien biar pasien itu mau bercerita apa adanya. Pemeriksaan kejiwaan memerlukan waktu hingga 3 hari ke depan untuk mendapatkan hasil observasi pasien. Terduga pelaku akan menjalani rawat inap di RSUD Susilo Slawi selama proses pemeriksaan. Sebelumnya Kanti Utami tega membunuh anaknya sendiri. Anak keduanya tewas sementara anak pertama dan anak bungsunya berhasil selamat dengan sejumlah luka. Dari Brebes, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, benarkah pelaku depresi dan apa yang menjadi penyebabnya? Kami akan membahas bersama dengan Eka Novitasari, tetangga pelaku, dan psikolog Felicitas Kaban. Selamat sore Bu Eka dan Mbak Feli. Selamat sore. Baik, saya ke Ibu Eka terlebih dahulu. Ibu Eka, Anda mengenal pelaku dan keluarganya, Ibu? Saya mengenal sebagai tetangga aja. Seperti apa kesehariannya kalau Ibu memang cukup rutin berinteraksi? Ya, seharinya dia tertutup sih. Bagaimana? Tertutup orangnya, kurang bergaul. Kalau pelaku sendiri itu sehari-harinya aktivitasnya sebagai apa, Ibu? Tadinya dia salon, perias pengantin, sekarang enggak. Oh, sebelumnya sempat bekerja sebagai perias pengantin. Iya. Suaminya berada di mana, Ibu? Kalau Suaminya di Jakarta, setahu saya. Oke, sudah bertetangga berapa lama, Ibu Eka? Kalau bertetangga, ya kurang lebih 1 tahunan. Sudah 1 tahun. Selama 1 tahun ini, Ibu Eka melihat apakah pernah mendengar keributan ataupun perilaku anak-anaknya seperti apa, Ibu? Nggak pernah dengar keributan, nggak pernah dengar apa-apa. Dia biasa aja, anak-anaknya juga biasa aja. Ketiga anak pelaku ini bermain bersama anak-anak yang lain, Bu? Dia seperti anak lainnya, bermain bareng-bareng sama teman-temannya. Baik, saya ke Mbak Feli. Mbak Feli, diduga pelaku ini menderita depresi dan membunuh anaknya dengan alasan tidak mau anak-anaknya menderita. Sebenarnya tingkatan depresi seperti apa yang dialami oleh pelaku, Mbak Feli? Baik, Mbak Anissa, terima kasih. Kalau kita lihat secara real bahwa ini ibu depresi atau tidak, ya pastinya kita langsung bilang kayaknya depresi nih ya. Karena kan tidak mungkin seorang ibu tega menganiaya atau menyakiti anak kandungnya sendiri. Tapi seperti yang tadi dilakukan bahwa kita harus melakukan serangkaian tes, Mbak Anissa, bahwa tidak mudah kita langsung melakukan kayaknya faktor depresi. Tapi kita bisa mengarah ke sana. Kenapa? Faktor depresi awal mula pemicunya adalah stres. Nah, ini yang harus tadi kita tanya sama tetangga, orang terdekat, apa kebiasaan mereka, apa budaya dalam keluarganya. Tapi kalau kita melihat sepertinya perilaku ini kan anomali ya. Tidak mungkin seorang ibu tega menganiaya anaknya, tapi ternyata ada loh, 3-tiganya malah diperlakukan secara yang tidak manusiawi begitu. Nah, ini yang harus kita telaah. Kenapa sih bisa seorang ibu sampai bisa melakukan hal yang seperti itu, Mbak Anissa? Baik, kalau misalnya dilihat dari keseharian pelaku, tadi Ibu Eka mengatakan bahwa pelaku cenderung tertutup. Apakah stres yang kemudian memicu depresi ini lebih rentan terhadap mereka yang tidak bercerita atau cenderung tertutup?
Ya, Mbak Anissa. Jadi kalau kita bilang pemicu stres, tiap orang pasti beda-beda. Tapi kalau kita baca-baca lagi artikel yang ditunjukkan mengenai kasus ini, bahwa ibu ini memiliki beban, ya. Bebannya itu apa? Beban dari keluarga, beban dari finansial, gitu. Beban bahwa dia merasa anak-anaknya tidak nyaman karena anak saya kok dibentak, gitu ya. Anak saya kok tidak merasa bahwa mereka akan hidup bahagia. Perilaku ibu ini akan bilang sebaiknya saya hentikan saja keadaan seperti ini. Nah, bukan masalah dia tertutup atau terbuka, tapi seperti tadi support sistemnya yang harus kita lihat. Kenapa? Karena mainnya di mental. Kesehatan mental itu amat sangat jauh berbeda dengan kesehatan fisik. Kalau kesehatan fisik kita bisa tes anaknya gizi buruk kah, anaknya motorik kasar halusnya oke tidak. Nah, kesehatan mental ini yang kadang tidak terlihat, Mbak Anissa. Ini yang harusnya kita lakukan observasi, kita lakukan dukungan gitu ya, bahwa orangnya tertutup ataupun terbuka biasanya mereka pasti punya orang-orang yang membuat mereka nyaman. Nah, orang-orang yang membuat mereka nyaman ini kan paling utama dari seorang ibu adalah pasti keluarganya. Saat keluarganya sudah tidak merasa nyaman, nah kepada siapa nih ya dia harus bercerita gitu. Kalau dilihat tadi suaminya kemana, orang tuanya di mana, keluarga dari suaminya di mana, lingkungannya bagaimana, itu semua jadi pemicu, Mbak Anissa, terakumulasi sehingga stres berkepanjangan memicu jadi depresi. Depresi adalah orang yang tidak bisa lagi menghandle stresnya dan berperilaku seperti tidak biasanya, Mbak Anissa. Baik, oke. Saya kembali ke Ibu Eka. Ibu Eka, kalau misalnya Ibu tadi mengatakan sudah bertetangga selama 1 tahun, apakah memang cukup sering bergaul dengan sesama ibu-ibu yang ada di perumahan Ibu? Enggak, orangnya nggak bergaul. Tidak pernah, Ibu apakah pernah melihat temannya, kerabatnya ataupun keluarga mungkin berkunjung? Enggak juga. Oke, jadi kesehariannya seperti apa ini Ibu Eka, keluarganya? Ya keluarganya ya biasa aja, nggak ini. Mbak Kati tuh selalu di rumah. Oke, Ibu pernah bertemu dengan suaminya, Ibu? Bertemu dengan suaminya belum pernah, ketemu tadi kemarin waktu kejadian. Oke, sebelumnya berarti belum pernah bertemu ya, Bu ya? Iya. Kalau misalnya dengar dari cerita-cerita tetangga yang lain, apakah memang suaminya cukup sering berkunjung, Ibu? Saya nggak pernah mau tahu urusan orang sih ya, Bu Mbak. Jadinya ini. Jadi memang 1 tahun bertetangga ini bahkan Ibu tidak kenal dekat ya, Bu ya? Iya, nggak kenal deket. Baik, saya kembali ke Mbak Feli. Mbak Feli, kalau misalnya dilihat dari perilaku pelaku yang cenderung tidak bergaul, apakah ini juga menjadi salah satu pemicu tindakan gegabah atau tindakan anomali tadi Mbak Feli mengatakan yang dilakukan oleh pelaku? Baik, kalau kita lihat video yang beredar bahwa beliau mengatakan sengaja melakukan hal ini, iya. Ya. Kalau dengan kata sengaja berarti dia sudah tahu sebenarnya dampaknya apa. Pola pikir seperti ini yang sebaiknya kadangkala harus ada orang yang bisa diajak berbicara, betul. Dan dia mengaku juga bahwa dia tidak ingin anaknya hidup susah. Berarti sebenarnya naluri melindungi dia sebagai ibu itu berjalan. Hanya saja cara melindungi dia yang kurang tepat bagi kita pada umumnya ya. Dia mengaku juga dirinya tidak gila gitu ya. Jadi berpikir memang paham sekali apa dampak yang dia lakukan. Yang harus diperhatikan adalah yang dia bilang, saya hanya ingin supaya disayang keluarga, saya ingin supaya keluarga saya bebas finansial, maksudnya tidak ada masalah secara finansial. Nah, trigger begitu misalnya ada suaminya yang tidak dapat pekerjaan, keluarganya yang tidak mensupport dia dalam mendidik anak. Ini yang tadi dibilang bergaul tidak bergaulnya, ini tergantung bagaimana cara pola pikir dia dan mengendalikan emosinya, Mbak Anissa. Cara pola pikir dan mengendalikan emosi ini berhubungan dengan pengambilan keputusan. Itu serangkaian panjang, Mbak Anissa. Ini yang makanya harus dilakukan beberapa kali diagnosa gitu ya oleh seseorang yang memang mumpuni seperti psikiater dan psikolog, karena tidak gampang untuk mempertahankan bahwa ini kayaknya tidak baik, ini kayaknya tidak benar, ini kayaknya salah, ibu ini sepertinya bukan ibu yang baik. Nah, itu harus ditelaah dari tahapan-tahapan yang tadi diperiksanya, Mbak Anissa. Baik, Mbak Feli, tadi dalam video yang beredar bahwa sang ibu ini melakukan hal tersebut terhadap anaknya dengan sengaja dan dia pun sadar dengan konsekuensinya. Berarti apakah bisa dibilang memang tidak ada gangguan secara psikologis
Mbak Feli? Nah, itu betul. Tidak ada gangguan atau ada gangguannya, kita harus tadi ya pemeriksaannya bisa sampai 3 hari, Mbak Anissa. Tapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya pada umumnya normalnya orang, kalau tidak ingin anaknya terluka, kalau tidak ingin anaknya hidup tidak bahagia gitu ya, umumnya orang tuanya akan bekerja lebih keras. Kenapa? Karena kita lihat background profesinya juga dia bukan tipe orang ibu rumah tangga yang tidak punya potensi apa-apa. Betul. Beliau adalah makeup MUA ya, berarti kan bakatnya ada. Kalau kita telik lagi hasil-hasil makeupnya mungkin cukup oke. Nah, dengan dia memiliki profesi jasa, berarti kan kemampuan komunikasinya cukup baik nih untuk orang lain, untuk klien gitu ya. Jadi ternyata ada kontradiktif. Dia bisa melayani customer-nya sesuai dengan bakat dia, tapi begitu ini masalahnya personal dan anak-anak dia, mungkin dia tidak bisa berpikir secara jernih dan baik, Mbak Anissa. Mbak Feli, apa yang menyebabkan kontradiktif itu? Oke, yang menyebabkan kontradiktif adalah pastinya kematangan emosional, Mbak Anissa. Jadi kita harus perhatikan sekali. Kalau misalnya cuma dapat tekanan sekali, dia bisa tahan. Kalau hanya untuk secara finansial, mungkin dia bisa tahan. Tapi kalau sudah secara finansial, iya, anak-anaknya tidak nyaman, suaminya tidak mendukung, atau lingkungan sekitar juga dia tidak banyak bisa terbuka. Nah, kumpulan ini menjadi hal yang tidak baik buat kesehatan mental seseorang, sehingga begitu cepat sekali dia tertrigger untuk melakukan hal-hal yang tidak wajar menurut kita, Mbak Anissa. Baik, saya kembali ke Ibu Eka. Bu Eka, kalau kita lihat ke belakang pada saat para tetangga sempat mendobrak rumah ya Ibu Eka, boleh diceritakan Ibu Eka seperti apa ketika itu? Waktu subuh, dengar teriakan minta buka pintu, terus didobrak pintunya. Yang teriak siapa Bu Eka? Yang teriak bibinya minta dibuka, digedor-gedor suruh buka. Tetangga sempat, termasuk Ibu sempat mendengar suara teriakan salah satu dari anaknya, Ibu? Kalau mendengarkan suara anaknya enggak, suara bibinya yang minta tolong. Oke, bibinya itu berarti mendengar suara duluan ya? Atau bibinya Iya. tinggal di situ? Bibinya tinggal bareng satu rumah. Oh, memang tinggal bareng dengan bibinya satu rumah? Iya. Baik, berarti ketika itu kejadiannya subuh-subuh ya, Bu Eka Iya. ya? Iya, subuh. Baik, saya kembali ke Mbak Feli. Mbak Feli, kalau misalnya dilihat seperti ini, sudah sengaja beli pisau, kemudian membunuh anaknya, bisa dibilang dengan cara yang sangat sadis. Kalau melihat peristiwa serupa, kebanyakan bukannya memaklumi ya, tapi biasanya kebanyakan menggunakan racun yang dicampur dengan makanan. Namun ini bisa dibilang sangat sadis dengan, mohon maaf, menggorok di bagian leher. Itu apakah ada kecenderungan, mohon maaf, psikopat? Nah, ya, kita tidak bisa langsung mendiagnosa bahwa ini psikopat, ini tidak psikopat. Tapi balik lagi kita bilang ini perilaku yang tidak normal pada umumnya. Harus ditelaah lagi kenapa seperti ini. Naluri seorang ibu melihat anaknya luka sedikit saja dia mungkin akan cemas berlebihan. Ini menyayat leher anaknya, pastikan tekanan batinnya begitu bergejolak ya. Kita tidak membenarkan ibunya, kita tidak juga menyalahkan ibunya. Kenapa? Karena setiap anggota keluarga itu punya peran penting masing-masing, Mbak Anissa. Kita tidak paham ini mana yang di sini tidak sesuai, mana yang tidak optimal menjalankan perannya. Anak-anak sendiri pun dia punya 3 anak yang usianya agak rapat-rapat ya, 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, dan usianya sekitar ibu ini adalah 35, berarti kan dia punya anak pertama adalah usia 25. Notabene kalau di saat ini itu sudah termasuk ibu muda ya, ibu muda sudah memiliki 1 anak, 3 tahun kemudian dia punya anak kedua, 2 tahun kemudian dia punya anak ketiga, ini berarti mungkin bisa rangkaian ya, makanya tadi kita harus analisa mendalam. Oke, Mbak Feli, bisakah ini dibilang baby blues yang menumpuk kemudian terakumulasi dan jadi seperti ini? Bisa jadi, tapi kita balik lagi harus ada alat tes. Baby blues itu umumnya dilakukan saat anak ini, saat ibu baru melahirkan. Tapi ini kan usianya sudah 4,5 atau 5 tahun anak terakhirnya ya. Jadi kita perhatikan bahwa mungkin baby blues tidak terselesaikan, komunikasi keluarga tidak baik, emosionalnya tidak matang gitu ya. Atau kita bisa lagi bawa spiritualnya mungkin. Nah, ini banyak sekali faktor yang menjadi pemicu seseorang berbuat hal yang tidak sesuai. Baik. Terima kasih Mbak Felicitas Kaban dan Ibu Eka Novitasari telah bergabung bersama kami di News Sore. Selamat sore.